Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawanti dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 3 dengan NIM 2204030083. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Handoko Tehani dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mengatur keanggotaan. Nah, dalam fungsinya mengatur keanggotaan, manajemen sumber daya manusia memiliki 3 kegiatan utama. Nah, yang pertama yaitu perencanaan karyawan, yang kedua penarikan karyawan, dan yang ketiga seleksi atau rekrutmen karyawan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara membuka lowongan pekerjaan dan bertujuan untuk mencari karyawan yang berkualitas dan diposisikan di posisi yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah evaluasi performa. Nah, kegiatan ini dilakukan 2 atau 3 kali dalam sebulan. Nah, hal ini bertujuan untuk menilai apakah karyawan tersebut sudah mencapai target ataukah sudah bekerja lebih baik, sehingga setelahnya dalam hal ini dapat membuat karyawan bisa meningkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Nah, fungsi yang ketiga adalah pemberian kompensasi. Nah, dalam hal ini pemberian kompensasi tidak hanya diartikan dengan memberikan gaji, tetapi juga bisa berupa benefit, THR, tunjangan, asuransi, cuti karyawan, dan masih banyak lagi yang bertujuan untuk menjaga loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan fungsi keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam hal ini perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan dengan cara membuat kerjasama dengan para manajer di setiap divisi masing-masing, dan HR membuat program latihan untuk meningkatkan kualitas dari karyawan masing-masing. Fungsi yang kelima adalah membangun relasi. Sehingga dalam hal ini HR dan juga para karyawan diwajibkan untuk membangun relasi agar tidak menciptakan konflik di masa yang akan datang. Fungsi yang keenam, menjaga kesehatan dan keamanan pekerja. Nah, ketika perusahaan sudah memenuhi fungsi kesehatan dan keamanan pekerja, maka perusahaan tersebut sudah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, dalam hal ini PHK dapat disebabkan oleh beberapa hal, dan ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja kepada karyawan, perusahaan tetap harus memberikan kompensasi yang disesuaikan dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.